Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Novita Apriliani, mahasiswa dari Universitas Islam 45 Bekasi, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di sini saya akan menjelaskan kondisi di sekitar lingkungan saya sendiri yang bertema tentang kemanusiaan terhadap COVID. Nah, gaya hidup masyarakat di lingkungan saya sendiri dipastikan akan berubah setelah wabah virus corona atau bisa disebut COVID. Berbagai upaya terus dilakukan guna memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di tengah-tengah masyarakat. Setiap negara memberlakukan kebijakan yang berbeda dalam memberantas virus corona. Ada yang menerapkan penutupan wilayah atau lockdown, kebijakan tingkat di rumah. Nah, menjaga jarak itu penting ya. Karantina wilayah juga penting untuk biar tidak menyebar virus coronanya. Nah, pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tahun lalu ya. Dan sekarang PPKM. Tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Khusus corona terus mendekati, pemerintah ingatkan masyarakat untuk tidak kemana-mana, tetap di rumah. Nah, jadi ini baru ditemukan vaksin untuk memangkal virus yang mematikan ini. Namun sepertinya banyak pakar kesehatan di seluruh dunia Pandu tidak yakin vaksin itu 100% total menyembuhkan yang positif corona. Akan ditemukan dalam waktu dekat, kecuali seluruh penduduk diimunisasi. Ada vaksin tapi masih panjang. Itu kan sudah 2022. Kalau tidak ada vaksin, jadi kita mengharapkan apa? Virus itu mati semua. Jadi gak ada satu orang pun kena ya. Susah vaksin, kalaupun ada belum tentu aman. Belum lagi kalau ada efek sampingnya. Nah, PSBB belum buah hasil maksimal. Pandu juga menyorotkan kebijakan sekarang ya yang diberlakukan PPKM, entah itu di kota maupun di kabupaten, yang sampai saat ini belum juga membuahkan hasil maksimal. Terbukti dengan terus bertambahnya yang positif corona setiap hari. Menurutnya hal ini lebih karena kekurangan pantauan atau kebijakan atau pengawasannya dan edukasinya yang masih pada masyarakatnya. Jadi menurut Pandu, edukasinya mengenai virus corona seharusnya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Selain itu, pengawasannya juga dilakukan berbasis komunikasi dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakatnya. Jadi komunikasi itu bagaimana bisa diharapkan patuh kalau tidak dilibatkan. Itu kekurangannya tidak dipahami, tidak diberi pengetahuan yang luas dengan terus-menerus. Contohnya sekarang
semenjak ada virus corona, sekolah ditutup dan orang kerja itu keluar dimaksimalkan ya, karena virus corona ini makin hari makin meningkat dan daring pun diperpanjang. Jadi jangan pakai bahasa yang nggak dipahami oleh masyarakat, yang tidak dipahami oleh PSBB dan PPKM ini. Emang orang mengerti? Tidak. Apalagi dulu pakai social distancing. Kalau orang berpendidikan mengertilah. Tapi belum tentu juga kondisi sekitar kita ini aman. Mereka juga mempunyai interpretasi yang berbeda-beda. Jadi jelas ya, tingkat kematian tahun lalu dan tahun sekarang itu beda. Akibat corona tinggi, pemerintah akui lambatnya deteksi dini. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.